Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Oke, untuk materi kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Edmodo. Edmodo suatu platform untuk pembelajaran online, mirip seperti Moodle, Google Classroom, dan yang lainnya. Salah satu platform yang bisa kita gunakan adalah Edmodo. Ini adalah tampilan utama website Edmodo. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada Edmodo tulisannya. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai account, Anda bisa sign up di sini. Oke. Sebagai teacher atau guru, sebagai mahasiswa atau pelajar, sebagai orang tua parent. Ada fitur beberapa. Nah, kalau Anda pilih sebagai guru atau teacher, artinya apa, ini platformnya mungkin bisa jadi untuk tidak hanya untuk universitas, it's not higher education, bisa untuk sekolah juga. Anda hanya memasukkan email address seperti di sini. Nah, setelah itu masukkan password. Oke. Setelah masukkan password, Anda create account nanti di sini. Di sini ditulis email saya sudah mempunyai sudah ada account yang email yang sama, jadi tidak bisa menggunakan email yang sama, saya harus pilih yang lain. Oke, ini masukkan password. Ini juga sudah ada. Oke, nggak apa-apa, saya punya dua account. Intinya begini, Anda masukkan email, password, nanti create account. Nah, account Anda sudah dibuatkan, hanya bisa hanya cek email Anda untuk proses selanjutnya. Intinya Anda buat email, password, Anda bisa login nanti di sini. Oke, setelah Anda buat account, Anda mahasiswa, guru atau orang tua, setelah buat account nanti bisa login di sini. Saya tidak bisa meneruskan karena saya sudah ada account email saya terdaftar sini. Oke, setelah kita punya email yang kita daftarkan tadi, passwordnya kita masukkan, email dan password saya di sini otomatis. Oke, sudah otomatis. Nah, ini tampilan ketika kita sudah login di Edmodo platform. Oke, di atas kita sudah lihat di sini ada home, ialah home ini menu utama yang sekarang ini ada. Setelah itu kelas. Oke, saya hanya ada satu kelas di sini. Nanti kita coba bagaimana membuat kelas baru, new class. Discover mungkin tidak banyak, hanya seperti informasi yang ada di sini. Library, kita lihat library ini. Saya sudah mempunyai beberapa file library di sini, library-nya seperti penyimpanan data. Setelah itu ada message, ada menu pesan. Kita bisa ngirim pesan, buatkan pesan dan lain-lain ke sesama member atau student kita atau mahasiswa kita. Oke, kita balik ke menu utama. Nah, kalau yang belum punya kelas, kita bisa buat kelas di sini. Oke, saya sudah punya kelas 1. Ada satu kelas di sini, bisa di copy atau archive. Maksudnya kita mau isi kelas yang sama, kita mau copy sudah bisa kontennya. Mungkin tinggal edit saja. Mungkin sebagian besar kontennya sama, kita bisa tinggal edit. Atau archive. Archive ini mungkin kita banyak kelas sampai 10, 20 dan semester itu sudah habis. Kita nggak perlu lagi tampilkan di desktop di sini. Kita archive, disimpan, ya, archive. Mirip dengan Google Classroom, kita archive. Jadi tidak tampil lagi di menu utama supaya kita tidak membingungkan. Mungkin setiap kali semester kita ada 5 kelas, 10 semester sudah 50, terlalu banyak tampilan.
Nah, kita hanya menampilkan filter berjalan. Ini fungsi atau arsipnya. Ya, kita coba buat kelas yang baru. Kita coba saja buat kelas apa saja. Mungkin kelas pemrograman Java misalnya. Oke, untuk salah satu mata kuliah saja. Oke, mata kuliah Java misalnya. Kita buat deskripsi apa saja. Grade kita pilih di sini ada banyak, ada kindergarten. Nah, Edmodo ini mulai dari TK sampai SD, SMP, SMA, higher education. Oke, higher kita pilih karena universitas higher education. Select subject karena Java ini termasuk tidak semua ditampilkan, komputer teknologi, matematik, profesional, yang berdekatan saja mungkin ya dengan bidang ilmu kita. Mungkin kita buat komputer teknologi. Oke. Nah, kita create di sini. Nah, sudah dibuatkan kelas yang baru pemrograman Java. Mungkin kita mau menambahkan student, kita bisa tambah. Kita invite namanya dan email ya. Untuk invite mungkin dalam kelas itu kita banyak, kita email. Atau kita bisa kasih code. Jadi tadi ada membuat account untuk siswa atau untuk mahasiswa. Mahasiswa tersebut bisa join mirip dengan Classroom. Kita kasih code, dia bisa join. Atau bisa kita invite. Kita setelah masukkan email di sini, kita klik invite, otomatis di emailnya akan diterima, dia akan bisa open. Jadi kita bisa dua cara. Kita explore kelas, ada ini explore. Ada dua cara. Yang cara lain, ini komputer teknologi, ini platform kelas yang kita sudah buat tadi. Oke. Pemrograman Java. Ini nama dosen. Oke. The teachers, ini sesuai dengan account saya yang kita daftarkan ya. Daftarkan tadi mata kuliah Java. Nah, ini kelas code. Kita bisa kasih kode ini invite people to pemrograman Java. Kita bisa kasih code. Oke. Dan ketika mahasiswa ingin join, dia bisa masukkan code di sini. Kita bisa unlock code dengan lock code. Oke. Apa bedanya? Ini unlock class code will allow anyone to instantly join. Nah, kalau unlock code, dia masukkan kode ini, dia nggak perlu pakai permisi lagi, otomatis masuk ya. Ketika dia masukkan kode ini, join otomatis masuk. Kalau kita lock, ketika student masukkan kode ini, kita harus permisi dulu, izin dulu. Maksudnya kita harus approve permintaannya baru bisa masuk. Mirip dengan sosial media, ketika ada add friend kita harus confirm dulu. Share edit file, invite by email dan lainnya. Tadi sudah, kita cancel saja. Nah, ini menu utama di pemrograman Java. Ada folder di sini, di atas kita udah bahas tadi ada members. Nah, karena ini belum ada members, tidak bisa menampilkan. Tapi nggak apa-apa, kita pergi ke kelas yang lain yang saya sudah punya kelas. Oke, kita masuk ke kelas di sini yang sudah punya data. Bagaimana isi kelas itu? Oke, kita lihat di sini ada post. Ini menu utamanya post. Artinya mah saya punya kelas yang satu lagi sama. Ini pasti berbeda kodenya dengan tadi. Ini kodenya kita cancel. Nah, ini mata kuliah yang satu lagi ada Data Communication and Telecommunication Systems. Ini nama saya sesuai dengan email Komputer Teknologi Higher Education. Oke. Nah, ini yang sudah dipost a day ago. Kemarin saya post tomorrow we have class at 9 AM. Oke. Terus ada lecture material, saya sudah menambahkan satu material di sini, dua attachment, sorry. So ada pengumuman lagi di sini, ada group assignment, ada mahasiswa reply. Nah, ini story biasa untuk posting kita, ya.
Ini kemarin ada online classroom, saya post Zoom meetingnya di sini. Oke, kita udah bahas Zoom di sesi yang lain kemarin dan sama yang lain. Nah, ini untuk transaksi atau mirip dengan sosial media, postingan kita, history. Berikutnya ada folder. Folder ini jarang digunakan untuk file-file kita, yang selalu digunakan di sini. Ini ada member. Ini dia member. Member ini mahasiswa kita yang sudah join. Kalau kita lihat sini ada 33 sudah join mahasiswa. Oke, ini ada teacher. Teacher juga bisa join, ya. Ada mahasiswa salah masuk, mungkin dia join as teacher. Artinya apa? Dalam mata kuliah ini mungkin kita ada 3 dosen. Kita ingin komunikasi, diskusi, bisa. Jadi sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Oke. Jadi kita satu mata kuliah, setiap dosen nggak perlu buat satu-satu account. Bisa kita share account. Jadi 3 mata kuliah itu, tiga dosen itu dalam satu kuliah bisa share account yang sama, ya. Biasanya dalam mata kuliah sama kita ingin menyamakan kurikulum dan lain-lain. Oke, kita balik ke mahasiswa. Nah, ini mahasiswa tadi, ini profil mahasiswanya, nama, ada sebagian yang nggak pakai foto, mungkin ya bagusnya kasih foto, ada 33 dan seterusnya. Nah, apa menu yang ada ini bisa add member juga. Oke, seperti hal yang pertama tadi kita udah bahas, nggak perlu dibahas lagi. Ini ada parent. Nah, yang fitur tambahan di sini, kelebihan Edmodo sini, kita bisa connect ke parent, ya. Connect ke parents, ke orang tuanya melalui email atau mobile, melalui email atau telepon. Kalau email kita kasih email, kalau telepon kita kasih phone numbernya di mana. Oke, mungkin kita lihat pilih email. Oke, email kita invite, kita masukkan email orang tuanya. Contoh lain, kita masukkan saja apa? Oke, contoh ini kita masukkan email saja. Apa? Kita masuk email yang kita masukkan email yang sembarang saja. Oke, kita udah masukkan email di sini, kita invite. Nah, ini udah masuk ke bawah sini, finish. Kita lihat di sini, mana tadi? Oke, kalau kita sudah invite email ke orang tua, akan kelihatan di sini. Kelihatan di sini. Tadi kita tukar email yang baru, tadi emailnya tidak valid, kita tukar yang baru. Nah, di sini ada tulis parent. Kalau email ya email, kalau phone number ya phone number. Saya tulis satu untuk parent ya, email. Jadi semua informasi nanti akan di-forward ke email orang tuanya ya. Student read only, ada view progress, kita bisa lihat view progress di sini mahasiswanya 69% progressnya. Ada grade-nya di sini 69%. Dari mana grade nanti kita bahas. Ada dari assignments, ada dari tugas, ada dari kuis dan macam-macam ya. Semua aktivitas ini kita lihat. Jadi orang tua bisa melihat. Nah, ada parent, orang tuanya mungkin ada 2 atau bisa melihat. Parent code ini kode, remote profile ini fitur-fitur. Nah, ini yang ada di members. Member ini mahasiswa fiturnya. Oke, kita lihat di sini ada 3% of your student have parent following this. Oke, bisa dilihat di sini. Dari 33 ini ada 3% dari mahasiswa sudah following parent. Jadi kita bisa make sure di sini. Nah, informasi yang lain di bawah sepertinya biasa saja. Kita dari post tadi, ini banyak transaksi. Kita lihat di sini no assignments. Di sini ada notifikasi. Oke. Nah, kita kasih kuis atau tugas ke mahasiswa. Ketika mahasiswa mengembalikan, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Umi John Janot Yaminis submitted assignment. Dia mengumpulkan tugas. Oke. Reply the closed group assignment. Dia sudah membahas. Di sini ada mahasiswa komen.
Hello Professor, in my group there is 4 group. Dia bisa memberi pesan ke dosennya, dia ingin bertanya dan lain-lain. Ini bukan di folder sini, tetapi di folder tugas, ya. Kita kirim tugas, dia akan balas di chatnya di tugas, tapi ada notifikasi sini. Dia tidak membalas di sini, di komen di sini bisa dia komen juga, oke, di wall, di post. Istilahnya kalau sosial media wall di menu utama post ini, tetapi dia membalas di tugasnya itu. Ketika kita kasih tugas, ini di commented ada komen tugas dan lain-lain. Oke, kita bahas. Di sini juga bisa mahasiswa komen. Ketika kita post, mahasiswa juga bisa komen, bisa like sepertinya sosial media. Nah, ini untuk pada umumnya untuk Edmodo, aplikasi Modo untuk pembelajaran online. Ya, sekarang kita mungkin banyak memerlukan pembelajaran online karena untuk pandemik corona ini. Ya, kita bisa menggunakan real time, Webex, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Tetapi kan itu hanya online meeting, diskusi. Tetapi kita ingin memberikan bahan seperti ini, bahan kuliah. Saya ingin memberikan bahan kuliah. Kita perlu juga semi online maksudnya. Semi online, kalau fully online kita mungkin agak susah, tapi itu bagus untuk interaksi. Kita perlu platform semi online seperti ini. Nah, tidak semuanya bisa dilakukan bagus dengan real. Ada hal-hal yang kita bisa komunikasi di sini juga. Ibaratnya sosial medianya untuk akademik, ya. Kita berdiskusi, berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, terakhir ini library tadi. Ini sudah tadi kita bahas. Sementara itu mungkin nanti kita akan bahas bagaimana membuat, sini ada fitur create assignment atau load existing assignment, create quiz atau load quiz. Oke, kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana membuat quiz, karena berbeda quiz di sini dengan assignment di classroom berbeda. Ada khusus, ada kelebihan tersendiri, ya, untuk quiz dan assignment di sini. Di sini ada satu assignment due-nya Juni 21 tapi sudah lewat. Baik, untuk add image. Ini ada tambahan untuk kelas image. Kita bisa menambahkan kelas kita mungkin pemrograman Java atau data automation ada gambar. Nanti akan ada latar belakang gambar sini. Kita ada banyak fitur sini. Nah, sementara ini untuk pembahasan kita Edmodo. Nanti kita akan lanjutkan dengan part 2 sesi berikutnya tentang bagaimana membuat tugas dan kuis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.